Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau aku kok pusing banget ya. Tolong! Halo, selamat datang di Epidemiologi Investigation. Saya Nur Astiani Budi. Hari ini kami akan menginvestigasi penyebab seorang mahasiswa yang tiba-tiba pingsan saat mengikuti perkuliahan. Apakah penyebabnya hanya kelelahan atau ada penyakit yang selama ini tidak disadari? Mari kita mulai investigasi. Sebelum memulai investigasi, mari kita mengenal terlebih dahulu penyakit yang akan kita bahas. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang berada pada angka 140/90 atau lebih berdasarkan hasil pengukuran berulang. Penyakit ini sering disebut silent killer karena banyak penderitanya tidak merasakan gejala, tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 1,28 miliar orang dewasa usia 30 hingga 79 tahun di dunia mengalami hipertensi, dan hampir setengahnya tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi. Di Indonesia, hipertensi juga menjadi salah satu penyakit tidak menular yang paling banyak ditemukan sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat. Lalu, apakah kasus yang sedang kita investigasi berkaitan dengan hipertensi? Mari kita cari tahu. Mengetahui penyebab penyakit yang dialami pasien, kami memanggil tim detektif epidemiologi. Halo, saya dari tim epidemiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu epidemiologi. Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, serta faktor-faktor yang menyebabkan suatu penyakit pada masyarakat, serta bagaimana cara mencegah dan mengendalikannya. Tujuan epidemiologi adalah mengetahui penyebab penyakit, mengetahui siapa yang paling beresiko, mengetahui penyebaran penyakit, serta membantu menyusun program pencegahan. Dalam epidemiologi terdapat 3 ruang lingkup utama. Yang pertama yaitu frekuensi, seberapa banyak penyakit terjadi; distribusi, siapa yang terkena, di mana dan kapan penyakit itu terjadi; serta determinan, yaitu apa faktor yang menyebabkan penyakit tersebut. Dengan epidemiologi, kita dapat mengetahui mengapa seseorang mengalami hipertensi sehingga dapat dilakukan pencegahan sebelum muncul komplikasi. Baik, sekarang kita mulai investigasi. Apakah Anda sering makan makanan asin? Iya. Apakah Anda rutin berolahraga? Jarang. Apakah Anda sering begadang?
Iya, Apakah Anda sedang mengalami stres? iya karena banyak tugas. Dari hasil investigasi ditemukan beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi. Kasus ini dapat dijelaskan menggunakan trias epidemiologi. Hostnya yaitu riwayat keluarga jika ada, stres, kurang aktivitas fisik, serta berat badan berlebih. Agennya yaitu mengonsumsi garam berlebih serta memakan makanan tinggi lemak. Adapun environmentnya yaitu gaya hidup tidak sehat, kebiasaan begadang, serta lingkungan yang kurang mendukung aktivitas fisik. Adapun web of causation-nya yaitu makanan asin, begadang, stres, kurang berolahraga, dapat mengakibatkan berat badan meningkat hingga hipertensi. Hipertensi tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Untuk memperkuat hasil investigasi, kami menggunakan kriteria Bradford-Hill, yaitu pedoman untuk menilai apakah suatu faktor benar-benar berhubungan dengan penyakit. Yang pertama yaitu stres, yaitu mengonsumsi garam berlebih dapat meningkatkan risiko hipertensi. Selanjutnya yaitu konsistensi, yang dimana hubungan ini telah dibuktikan oleh banyak penelitian di berbagai negara. Selanjutnya yaitu temporality, yaitu pasien sudah memiliki kebiasaan makan asin dan kurang berolahraga sebelum mengalami hipertensi. Selanjutnya yaitu biological gradient, yaitu semakin tinggi konsumsi garam, maka semakin tinggi risiko hipertensi. Selanjutnya yaitu plausibility, yaitu garam membuat tubuh menahan lebih banyak cairan sehingga tekanan darah meningkat. Berdasarkan kriteria Bradford-Hill, gaya hidup tidak sehat pada pasien memiliki hubungan yang kuat dengan terjadinya hipertensi. Setelah tim epidemiologi melakukan beberapa faktor risiko, pasien dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, saya akan memeriksa tekanan darah Anda terlebih dahulu. Baik dok. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah Anda 160/100. Apakah itu bahaya dok? Ya, tekanan darah normal berada di bawah 120/80, sedangkan tekanan darah Anda sudah termasuk hipertensi. Untuk memahami bagaimana hipertensi berkembang, kita dapat melihat riwayat penyakit. 1. Fase prepatogenesis. Pada tahap ini, seseorang belum sakit, tetapi sudah memiliki faktor risiko, seperti sering makan makanan asin, kurang olahraga, begadang, stres, atau memiliki riwayat keluarga hipertensi. Selanjutnya ada fase patogenesis. Jika kebiasaan tersebut terus berlanjut, tekanan darah mulai meningkat. Pada tahap awal, biasanya belum muncul gejala, sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Seiring waktu, penderita dapat mengalami sakit kepala, pusing, mudah lelah, pandangan kabur, atau bahkan mimisan. Namun, banyak penderita tidak merasakan gejala apapun. Yang terakhir ada outcome penyakit. Jika hipertensi tidak dikendalikan, dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, bahkan kematian. Lalu bagaimana cara mencegah terjadinya hipertensi? Yaitu yang pertama, promosi kesehatan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat, seperti mengurangi konsumsi garam, makan buah dan sayur, serta rutin berolahraga. Kedua, ada perlindungan spesifik, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, membatasi alkohol, dan mengurangi makanan tinggi lemak. Tiga, ada diagnosis dini, melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin di puskesmas, rumah sakit, atau posyandu. Keempat, pembatasan kecacatan. Jika
jika sudah menderita hipertensi, pasien harus meminum obat sesuai anjuran dokter, kontrol rutin, dan menjaga pola hidup sehat agar tidak terjadi hipertensi. Yang terakhir ada rehabilitas. Bagi pasien yang mengalami komplikasi seperti stroke, diperlukan rehabilitas medis dan fisioterapi agar kualitas hidup tetap baik. Apakah hipertensi diperlukan screening? Ya, karena hipertensi sering tidak menimbulkan gejala. Oleh karena itu, screening sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Screening hipertensi dilakukan dengan mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter. Misalnya, dilakukan screening terhadap 100 orang. Dari tabel tersebut, kita dapat menghitung kemampuan tes screening. Interpretasi dari sensitivitas artinya tes ini mampu mendeteksi 90% orang yang benar-benar menderita hipertensi. Interpretasi dari spesifisitas artinya tes mampu mengenali 95% orang yang benar-benar tidak menderita hipertensi. Interpretasi dari PPV artinya jika hasil tes seseorang positif, peluang orang tersebut benar-benar menderita hipertensi adalah 81,8%. Interpretasi dari NPV artinya jika hasil tes negatif, peluang orang tersebut benar-benar tidak menderita hipertensi adalah 97,4%. Setelah mengetahui penyebab penyakit dan hasil pemeriksaan pasien, selanjutnya tim analis akan menghitung besarnya masalah hipertensi menggunakan ukuran epidemiologi. Saya menggunakan data sederhana sebagai contoh perhitungan. Interpretasi dari proporsi artinya 15% dari seluruh penduduk menderita hipertensi. Interpretasi dari rasio yang artinya jumlah penderita hipertensi pada laki-laki 1,5 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Interpretasi dari rate artinya terdapat 35 kasus baru hipertensi setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Interpretasi dari incident rate yang artinya risiko seseorang mengalami hipertensi selama 1 tahun adalah 3,5%. Interpretasi dari prevalensi artinya saat dilakukan pengamatan terdapat 15% penduduk yang menderita hipertensi. Lalu, apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan hipertensi? Untuk mengetahui hubungan antara merokok dan hipertensi, kita menggunakan tabel berikut. Interpretasi dari RR, perokok memiliki resiko 2 kali lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan bukan perokok. Interpretasi dari OR, peluang perokok mengalami hipertensi 2,67 kali lebih besar dibandingkan bukan perokok. Interpretasi dari AR, sebanyak 20% kejadian hipertensi pada kelompok perokok dapat dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Berdasarkan hasil analisis tersebut, gaya hidup tidak sehat memang meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Dari hasil investigasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor. Faktor risiko utama yang ditemukan pada pasien adalah konsumsi makanan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, begadang, serta stres. Hipertensi dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, mengurangi konsumsi garam, serta melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Perhitungan epidemiologi menunjukkan bahwa hipertensi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat sehingga diperlukan upaya pencegahan. Saya menyadari bahwa gaya hidup saya kurang sehat. Dari sekarang, saya akan mengurangi makanan asin, minum cukup, rutin berolahraga, dan memeriksa tekanan darah secara berkala. Hipertensi sering datang tanpa gejala. Tapi dampaknya bisa sangat nyata. Oleh karena itu, mari terapkan pola hidup sehat. Rutin memeriksa tekanan darah. Cegah hipertensi mulai dari sekarang. Mitos atau fakta. Mitosnya hipertensi hanya dialami oleh orang tua. Ternyata itu salah. Faktanya hipertensi juga dapat dialami oleh usia muda apabila memiliki faktor risiko seperti obesitas, konsumsi garam berlebih, kurang olahraga, dan merokok serta stres berlebihan.
kami dari kelompok 7. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.